Oke Bapak Ibu, pada topik kali ini saya ingin membahas 4 tipe teman toksik yang akan menguras rezekimu setelah yang satu ini. Close my eyes and calm descends on me. Take me with you. We seem to feel bring me higher. You lift my feet up from the ground. Oke Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, silahkan Anda klik subscribe dulu dan tekan loncengnya ya, karena subscribe itu gratis tentu saja, dan juga dengan subscribe Anda terus mengembangkan potensi Anda dan akan membuat Anda semakin sukses. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kita kan tidak boleh pilih-pilih teman. Ya, mungkin Anda bisa cek video saya sebelumnya ya, 3 jenis teman ya, karena itu sangat-sangat penting untuk membantu Anda tetap di jalan yang benar dan juga di jalan yang paling cepat menuju kesuksesan. Dan biasanya yang menjadi masalah adalah Anda tidak sadar bahwa yang teman-teman yang Anda dekati adalah teman yang bisa menghancurkan bahkan menguras rezeki Anda. Dan saya kira itu tidak pantas dianggap sebagai teman ya. Terserah dia mau cap Anda sombong, terserah dia mau cap Anda pilih-pilih teman, saya tidak peduli ya Bapak Ibu ya. Karena sekali lagi teman Anda tidak bayar rekening tagihan listrik Anda, teman Anda tidak bayar biaya hidup Anda, teman Anda tidak bayar cicilan mobil Anda, teman Anda juga tidak bayar cicilan rumah Anda, cicilan motor Anda, tidak bayar bensin Anda, dan juga tidak membayar kebutuhan hidup Anda. Dan pertanyaannya, kenapa Anda harus mendengarkan mereka? Jadi Anda harus sadar ya. Jadi Anda harus sadar, bedakan antara baik dan benar. Jadi saya sarankan Anda menjadi teman yang benar, bukan baik ya. Sekilas terlihat sama Bapak Ibu ya. Jadi contoh, Anda memberikan teman Anda contekan satu ulangan, itu baik apa benar? Ya itu baik Bapak Ibu ya, kan kasihan tidak lulus. Anda baik menolong mereka, tapi itu tidak benar. Dengan Anda memberikan contekan pada teman tersebut, Anda secara tidak langsung membuat dia semakin manja. Jadi dia semakin bermental, wah saya ngapain mempersiapkan diri, ngapain saya belajar, nanti bisa nyontek ya, ujung-ujungnya juga saya lulus. Dan Anda secara tidak langsung mengajarkan bahwa dia dengan bermental atau bermindset ya, bermindset meminta atau selalu bergantung pada orang lain. Oke, saya akan masuk ke tipe teman toksik yang akan menguras rezeki Anda. Tipe yang pertama yaitu suka mengeluh. Hari panas mengeluh, hari hujan mengeluh ya, hidup sulit mengeluh, ujian sulit mengeluh ya, pelajaran sulit mengeluh, semua dikeluhkannya. Jadi hidupnya setiap hari mengeluh aja ya. Jadi Anda harus hati-hati. Tapi kasihan kan Pak, kalau saya jauhi kan nanti dia lama-lama tambah rusak sendiri ya, kasihan ya. Begini Bapak Ibu ya, jika Anda sendiri masih belum kuat, artinya Anda masih membutuhkan suatu motivasi. Anda masih kadang-kadang down, atau kadang-kadang pikiran Anda masih bisa negatif, kadang-kadang Anda masih mut-mutan. Saya kira Anda akan sangat bahaya bila berdekatan dengan teman semacam ini. Kenapa? Karena secara sadar atau tidak sadar Anda akan tertarik ya, secara tidak langsung Anda akan terpengaruhi, dan energi Anda yang sebelumnya positif lama-lama akan menjadi negatif, dan itu semua akan mengganggu hidup Anda. Saya yakin kinerja Anda berkurang, pekerjaan Anda akan semakin terbengkalai, atau kinerja Anda akan semakin jelek, dan prestasi Anda juga akan semakin menurun. Ibarat begini Bapak Ibu ya, jika Anda masih belum memiliki baju, bagaimana Anda bisa memberikan baju pada orang lain? Jadi saya sarankan Anda harus menguatkan diri Anda dulu, Anda harus fokus dulu, Anda harus capai impian Anda dulu, Anda harus menjadi orang yang kuat dulu, Anda harus menjadi orang yang mandiri, yang sukses, sehingga bisa menolong atau mendidik banyak orang menjadi sukses. Tipe yang kedua yaitu suka terpuruk, ada masalah gampang down. Anda kasihan? Ya memang kasihan Bapak Ibu ya, tapi sekali lagi Anda tidak bisa menolong semua orang Bapak Ibu ya. Jadi Anda harus menolong orang-orang yang Anda bisa tolong dulu ya, sambil Anda meningkatkan kapasitas diri Anda. Jika Anda sudah memiliki kapasitas yang bagus, Anda sudah menjadi orang yang sukses, Anda bisa menolong lebih banyak orang. Atau bila Anda memaksakan diri, tentu saja Anda terseret, energi Anda akan terkuras menjadi negatif, kemampuan Anda, prestasi Anda yang dulunya oke akan menurun. Nah, itulah yang akan Anda alami. Pertanyaannya, apakah Anda yang ikut sama dia menurun, apa dia yang ikut Anda semakin naik? Ya, jadi Anda harus kuat dulu seperti yang saya bahas sebelumnya. Dan indikator Anda yang terseret atau dia yang naik tentu saja dari kinerja Anda, dari prestasi Anda. Jika Anda prestasi semakin menurun atau kinerja Anda semakin jelek, artinya Anda belum kuat saat itu ya, mental Anda belum kuat, Anda butuh belajar lebih banyak, dan juga Anda harus meningkatkan kapasitas diri Anda untuk segera sukses lebih dini. Sekali lagi, kenapa Anda harus
sukses lebih cepat karena Bapak Ibu jika Anda masih setengah ya, masih setengah-setengah, masih belum benar-benar kuat, Anda akan terkuras energinya. Anda yang dulunya mungkin periang, Anda yang dulunya positif, jarang mengeluh karena terpapar terus ya, dengar ini, dengar sana, dengar kiri, dengar kanan, sering ngomel-ngomel, Anda cepat atau lambat akan tertular. Pertama tidak sengaja dulu ngomel, tidak sengaja, lama-lama Anda akan terbiasa dan itu sangat berbahaya, akan mengubah mindset Anda ya menjadi mindset orang negatif. Karena sekali lagi Bapak Ibu ya, orang negatif hanya cocok dengan berkumpul dengan orang negatif ya, pemabuk hanya cocok dengan orang berkumpul dengan pemabuk ya, perokok dengan perokok, gamer dengan gamer Bapak Ibu ya. Jadi Anda harus pintar-pintar ya dalam menseleksi teman. Dan apakah Anda harus meninggalkannya? Sekali lagi tidak ya, Anda bisa hanya tersenyum atau berpapasan atau sekedarnya Anda bisa say hello ya. Jadi tidak usah memusuhi ya, karena kita juga dengan memusuhi kita juga menjadi negatif. Tentu saja kita harus mencari sisi positifnya. Tipe teman yang ketiga Bapak Ibu yaitu selalu membenci, yang ada hanya kebencian ya. Jadi di dunia ini atau di alam ini sangat misterius ya, memiliki hukum alam sangat misterius. Seperti saya tadi bilang, minyak hanya berkumpul dengan minyak, air dengan air, orang yang membenci hanya berkumpul dengan orang yang membenci, haters dengan haters ya. Dan saya yakin seumur hidup pasti tidak bahagia. Pak, tapi kan sekali lagi kalau Anda kasihan ya, sekali lagi seperti yang saya bahas sebelumnya ya, jadi Anda harus sukses lebih dulu. Semakin Anda kasihan, Anda harus semakin ingat tujuan Anda. Anda ingin menolong, tapi Anda harus tolong diri Anda dulu ya. Anda harus sukses secepat mungkin. Kalau Anda sampai tergerus ke bawah, berarti yang bermasalah adalah Anda Bapak Ibu ya, mindset Anda sekali lagi tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Anda bisa tulis di kolom komen apakah Anda sudah menjadi orang yang baik atau yang benar ya. Tipe yang keempat adalah terlalu banyak teori ya. Mungkin Anda pernah dengar teman-teman Anda yang hanya teori, hanya ngomong untuk menyelesaikan masalah tapi tidak pernah melakukan. Jadi masalah dia tetap banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi dia hanya ngobrol tapi hanya ngomong saja tapi tidak menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan saya kira ini juga adalah toksik karena itu adalah suatu kebiasaan yang akan menularkan kepada Anda. Jadi saya sarankan kepada Anda harus hindari 4 tipe teman ini, atau setidaknya Anda harus mensukseskan diri Anda dulu supaya Anda bisa menolong orang-orang yang mau Anda tolong atau orang-orang yang bisa Anda tolong. Oke Bapak Ibu, bila Anda suka dengan video seperti ini, Anda bisa klik like dan subscribe ya, dan tekan loncengnya karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe Anda terus menjadi pribadi lebih baik, Anda terus diingatkan ya bahwa Anda memiliki potensi yang luar biasa dan sangat disayangkan jika Anda mensia-siakannya. Oke Bapak Ibu, saya tunggu kisah sukses Anda, sukses untuk Anda juga, dan selalu salam hebat luar biasa.